Halo semuanya, pembuatan tugas ini bertujuan untuk memenuhi eh, tugas mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telaumbanua, STP MSc, dan Bapak Sasongko Aji Wibowo, STP MT. Pembahasan kali ini akan membahas mengenai motor bakar. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Viviana Sastumeang dengan NPM 2314071059 dari kelas TEP B angkatan 2023. Penjelasan kali ini mengenai motor bakar 4 tak. Tapi sebelum membahas lebih dalam mengenai motor bakar 4 tak, maka saya akan menjelaskan mengenai apa itu motor bakar. Motor bakar adalah alat atau mesin yang dapat mengubah energi kimia seperti bahan bakar menjadi energi mekanis. Bahan bakar itu bisa berupa bensin, pertalite, solar, atau lain-lainnya. Di dalam motor bakar ini memiliki beberapa jenis. Jika menurut bahan bakarnya, ada dua, bensin dan solar. Jika menurut siklus kerjanya, dibagi juga menjadi dua, yaitu motor bakar 4 tak dan motor bakar 2 tak. Ada keunggulan di setiap masing-masing motor bakar 4 tak atau 2 tak. Menurut saya yang paling efisien yaitu motor bakar 4 tak. Karena menghemat bahan bakar dan tidak terlalu mencemari udara dari hasil pembakarannya. Ini merupakan kerangka motor bakar dari 4 tak. Kita dapat melihat ada beberapa bagian-bagian. Ini adalah mesin asli motor bakar 4 tak ya teman-teman. Ini merupakan bagian kepala, ini bagian daerah pistonnya, dan ini daerah bawahnya. Lalu kita akan menjelaskan bagian-bagian motor bakar. Di sini bagian kepala, daerah piston, dan di sini bagian bawah. Ada apa saja sih di daerah kepala mesin? Ada klep, output input, ada busi, ada pegasnya, ada saluran output, dan saluran inputnya. Yang ini output, yang ini input. Lalu ada daerah piston. Di daerah piston ini ada daerah untuk air radiator, daerah pistonnya itu sendiri, terus ada ring piston, ada daerah atau ruang bakar, lalu ada masuki daerah bawah yaitu stang pistonnya, baru lalu ini ada engkol koros, eh, dan ini adalah ruang yang berisi oli. Eh, Kita akan menjelaskan fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Klep itu untuk membuka atau menutup saluran. Klep input berarti dia membuka dan menutup saluran input, di mana saluran input ini akan memasukkan bahan bakar dan udara yang mengandung oksigen ke dalam ruang bakar. Saat ruang bakar, saat klep input terbuka, maka bahan bakar dan oksigen akan masuk ke dalam ruang bakar. Lalu fungsi dari busi itu untuk memercikan bunga api agar proses pembakaran atau ledakan terjadi. Lalu ada output, dia berfungsi untuk membuka saluran untuk mengeluarkan sisa hasil pembakaran. Lalu kita akan memasuki ke bagian daerah piston, ada ruang bakar. Ruang bakar ini berfungsi untuk tempat atau daerah yang terjadinya pembakaran atau ledakan itu sendiri. Lalu di sini ada air radiator berfungsi untuk meredam panas agar mesin tidak terlalu panas.
Lalu di sini ada piston, berfungsi untuk menekan bahan bakar atau udara agar mencapai tekanan yang maksimal. Dan piston ini berfungsi untuk menarik bahan bakar dan udara masuk dan mendorong sisa hasil pembakaran keluar. Lalu ring piston dia berfungsi untuk merapatkan atau agar tidak mengurangi celah agar proses kompresi maksimal. Lalu kita akan memasuki daerah yang bawah, yaitu stang piston. Dia berfungsi untuk menerima energi atau gaya dari hasil pembakaran yang akan disalurkan ke poros. Lalu engkel poros akan menyalurkan ke rantai timing. Di daerah bawah ini berisi oli, di mana oli ini dia tidak akan bisa masuk ke daerah ruang bakar karena tidak memiliki jarak antara ruang bakar dan piston sangatlah sempit, jadi tidak memiliki celah untuk oli naik ke ruang bakar. Dan oli juga tidak boleh masuk ke ruang bakar karena benda apapun itu tidak boleh masuk ke ruang bakar kecuali bahan bakar dan oksigen. Karena jika benda-benda lain atau zat-zat lain masuk ke dalam ruang bakar, maka hasil pembakarannya tidak maksimal dan dapat menyebabkan asap yang hitam, asap putih, dan dapat mencemari lingkungan. Mari kita lanjut ke kerja piston atau siklus kerja dari piston 4 tak. Siklus kerja motor bakar 4 tak berarti memiliki 4 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama itu tarik, tekan, usaha, dan buang. Intake, compression, power, dan exhaust. Pada saat menarik, posisi awalnya itu berada di titik mati atas. Berada di sini. Lalu piston akan ditarik ke bawah, maka klep input akan terbuka dan bahan bakar serta udara masuk ke dalam ruang bakar. Setelah bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang bakar, berarti piston telah mencapai di titik mati bawah. Lalu akan dilanjutkan dengan tahapan dari kompresi. Tapi jangan lupa teman-teman, di saat tahapan menarik bahan bakar dan udara, klep output tertutup. Di saat compression, kedua klep akan tertutup dan tidak ada celah dari udara dan bahan bakar untuk keluar atau masuk. Jika tadi proses tarik merupakan dari titik mati atas ke titik mati bawah, maka sebaliknya, di tahap kompresi itu atau tahap tekan dari titik mati bawah ke titik mati atas, di mana bahan bakar dan udara akan ditekan sampai tekanan yang maksimal. Lalu, kita akan melanjutkan ke tahap usaha atau power. Di tahap ini, busi akan bekerja, memercikan api, di mana bahan bakar akan terbakar dan meledak, menyebabkan gaya inersia ke piston. Maka piston dari titik mati atas ke titik mati bawah terdorong oleh ledakan. Dan stang piston menerima energi mekanis dan memutar
engkol poros dan menyalurkannya ke rantai timing dan dapat memutar roda. Pada saat ini, bagian klep keduanya harus tetap tertutup. Lalu, dari hasil pembakaran itu akan dikeluarkan melalui saluran output, maka piston yang aslinya dari titik mati bawah ke titik mati atas akan naik karena dari dorongan yang kuat saat ledakan itu masih menyimpan energi yang dapat mendorong kembali piston naik ke atas untuk membuang sisa hasil pembakaran. Saat sisa hasil pembakaran ini keluar melalui saluran output, di mana klep output akan terbuka dan sisa hasil pembakaran ini dapat keluar. Sementara klep input akan tertutup dengan rapat. Mengapa sering banyak ditanyakan, kenapa sih knalpot itu panas? Dikarenakan sisa hasil pembakaran ini masih dalam suhu yang panas atau hangat, dan dia melewati knalpot, jadi knalpot itu menyerap suhu panas dari sisa hasil pembakaran. 4 tahapan ini akan dilakukan berulang-ulang kali saat motor bekerja, saat motor dinyalakan. Tapi tahapan ini tidak mungkin acak-acakan, seperti misalnya habis tarik baru dibuang, itu tidak mungkin. Jadi harus bertahap dari tahapan menarik bahan bakar, menekan bahan bakar atau mengkompresi, lalu usaha, yaitu diberikan percikan bunga api yang menyebabkan ledakan, lalu sisa hasil pembakaran akan dikeluarkan melalui saluran output. Mungkin ini siklus kerja dari motor bakar 4 tak. Sekian dari saya, terima kasih. Hai semua, aku di sini ingin membuat video mengenai motor bakar dan traktor pertanian untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Vivi Vanessa Stumeang dengan NPM 2314071059. Saya dari kelas TB angkatan 2023 jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pembahasan kali ini mengenai motor bakar 2 tak. Apa sih itu motor bakar 2 tak? Yang pertama kita akan melihat dulu mengenai contoh motor yang menggunakan mesin 2 tak. Kendaraan-kendaraan yang dulu biasanya menggunakan mesin 2 tak. Seperti pada gambar di samping ini. Kita dapat melihat ini adalah motor jadul yang sering menggunakan mesin 2 tak. Nah, mesin 2 tak itu atau motor 2 tak itu apa sih? Alat atau mesin yang dapat mengubah energi kimia seperti bahan bakar menjadi energi mekanis dengan 2 tahapan. Bahan bakarnya itu dapat berupa solar ataupun bensin. Diubah menjadi energi mekanis, yaitu energi gerak yang dapat menggerakkan roda motor tersebut dengan 2 tahapan. Jika di pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai motor bakar 4 tak yang memiliki 4 tahapan, yaitu tahapan tarik atau hisap, lalu tahapan kompresi, usaha atau terjadinya ledakan atau pembakaran, lalu yang terakhir itu pembuangan. Sedangkan di motor bakar 2 tak hanya melakukan 2 tahapan saja.
Apa sih kelebihan dari motor bakar 2 tak ini? Nah, kelebihannya itu yang pertama, proses pembakaran lebih merata. Mesin 2 tak menghasilkan proses pembakaran yang lebih merata jika dibandingkan dengan mesin 4 tak. Karena mereka melakukan satu langkah pembakaran dalam setiap putaran poros. Jadi di setiap putaran poros dia melakukan satu pembakaran. Jadi pembakarannya lebih merata. Pada mesin 4 tak itu melakukan satu pembakaran pada 2 kali putaran poros. Jadi kurang merata. Karena mereka melakukan satu langkah pembakaran dalam setiap putaran poros engkol, pembakaran berlangsung setiap 2 putaran. Hal ini menghasilkan tenaga yang lebih konsisten dan memberikan respon cepat saat gas diberikan. Yang kedua, komponen lebih sedikit. Mengapa lebih sedikit? Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi. Komponen mesin 2 tak cenderung lebih sedikit daripada komponen mesin 4 tak. Mereka tidak memiliki katup overhead atau mekanisme penggerak katup yang kompleks. Ini menjadikannya lebih sederhana dalam desainnya yang dapat mengurangi kompleksitas dan biaya produksi. Yang ketiga, perawatan lebih mudah. Mesin 2 tak seringkali lebih mudah untuk melakukan perawatan dan perbaikan karena komponennya lebih sedikit dan lebih sederhana. Perawatan rutin seperti perubahan oli dan pergantian busi dapat dilakukan dengan cepat dan lebih mudah, dan perawatannya otomatis lebih murah dibanding mesin 4 tak. Selanjutnya, terdapat kelemahan di mesin 2 tak ini. Apa sih kelemahan tersebut? Yang pertama itu lebih boros bahan bakar. Nanti kita bakal melihat mengapa dia lebih boros bahan bakar pada saat penjelasan tahapan motor bakar. Mesin 2 tak cenderung lebih boros bahan bakar jika dibandingkan dengan mesin 4 tak. Hal ini terjadi karena sebagian campuran bahan bakar dan oli kadang-kadang terbuang bersama gas buang, sehingga mengakibatkan efisiensi bahan bakar yang rendah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan biaya operasional pada bahan bakar. Yang kedua, membutuhkan oli campuran bahan bakar. Di dalam bahan bakar, mesin 2 tak memerlukan campuran oli untuk pelumasnya. Hal ini dapat menjadi kelemahan karena mengharuskan pemilik kendaraan untuk menjaga perbandingan oli dan bahan bakar yang tepat, serta menggantinya secara teratur. Kesalahan dalam perbandingan campuran dapat mengakibatkan masalah pelumasan yang serius. Jadi, eh, memang lebih mudah 2 tak, lebih murah. Namun, kita juga harus eh, rutin dalam menggantinya ataupun teliti dalam perbandingan oli dan bahan bakar yang digunakan. Yang ketiga, kelemahannya yaitu mesin cepat panas. Mesin 2 tak tidak akan tak Mesin 2 tak akan cenderung lebih panas daripada mesin 4 tak. Hal ini disebabkan karena mesin 2 tak tidak memiliki langkah pemadatan khusus seperti pada mesin 4 tak. Panas yang berlebihan dapat merusak mesin dan mengurangi umur pakainya. Juga kan di dalam mesin 4 tak, setiap 2 kali putaran baru 1 kali pembakaran. Sedangkan pada mesin 2 tak dalam 1 kali putaran 1 kali pembakaran. Itu sebabnya lebih banyak pembakaran di mesin 2 tak yang akan membuat mesin jauh lebih cepat panas. Nah, ada 2 tahapan mesin 2 tak, yaitu isap dan kompresi itu menjadi satu tahapan, dan pembakaran dan pembuangan menjadi satu tahapan juga.
Jika di dalam mesin 4 tak itu dibagi jadi 4, isap, kompresi, pembakaran, dan buang. Nah, sedangkan di mesin 2 tak, isap dan kompresi dijadikan satu, pembakaran dan buang dijadikan satu. Oke, kita lihat di dalam mesin 2 tak ini. Kita melihat di sini ada busi, busi sebagai pemantik apinya atau bunga api, ada ruang bakar, ada piston, ring piston, ada stang piston, poros engkol, lalu ada saluran, hisap, lalu ada saluran, buang. Oke, jadi yang pertama, piston dari atas, dari titik mati atas, turun ke bawah. Maaf teman-teman, bukan turun. Dari titik mati bawah, naik ke atas, seperti menghisap, kan dia kayak menarik saluran hisap ini sebagai jalur lewatnya campuran udara, bensin, dan oli masuk ke area poros engkol. Jika di dalam mesin 4 tak itu berada di atas sini atau di mana bahan bakar dan udara tidak masuk ke poros engkol dan tidak dapat bercampur dengan oli. Sedangkan di mesin 2 tak wajib dicampurkan dengan oli. Pada saat piston naik ke atas, bahan bakar masuk melewati poros engkol. Lalu di sini terdapat saluran transfer. Lalu pada saat dia turun, dia akan masuk ke dalam ruang bakar melalui saluran transfer. Saat bahan bakar dan oli memasuki ruang transfer, memasuki ruang bakar, lubang buang akan tetap terbuka. Itu sebabnya bahan bakar lebih boros atau lebih cepat habis karena terdapat bahan bakar yang terbuang. Setelah masuk, piston naik lagi, terjadinya kompresi, lalu kita masuk ke sini, terjadinya pembakaran. Setelah kompresi piston naik, busi memercikan bunga api, lalu terjadinya pembakaran. Terjadinya pembakaran mendorong piston untuk turun lagi, lalu bahan bakar, jika piston naik, maka saluran hisap dan saluran buang akan tertutup, maka bahan bakar terkompresi. Lalu saat terjadinya ledakan atau pembakaran, piston terdorong untuk ke bawah. Saat piston ke bawah, sisa hasil pembakaran akan keluar melalui lubang buang dan bahan bakar akan masuk lagi ke ruang bakar melalui saluran transfer. Jadi di dalam ruang bakar itu pertama dari atas. Pertama dari atas, dorong ke atas, menarik bahan bakar dan oli masuk ke bak engkol atau poros engkolnya itu. Lalu saat menarik ke bawah, itu
saluran transfer itu kan akan terbuka. Lalu bahan bakar dan oli akan masuk ke dalam ruang bakar. Sisa pembakaran sebelumnya akan keluar. Jadi, saat dia menghisap bahan bakar, dia akan mengkompresi bahan bakar yang telah masuk terlebih dahulu ke ke ruang bakar. Jadi saat dia menghisap bahan bakar dari saluran saluran inputnya, dia sambil mengkompresi bahan bakar yang sudah ada di ruang bakar. Jadi saat satu kali langkahan, dia melakukan dua kerja, hisap dan mengkompresi. Hisap kan dia menarik sambil menghisap, tapi dia saat mendorong kayak gini juga kompresi itu terjadi gitu. Nah, saat turun, bahan bakar itu masuk lagi dan sisa pembakaran yang tadi itu keluar. Jadi saat turun juga terjadi dua langkah, yaitu pembakaran dan buang. Dijadikan satu langkah. Begitu teman-teman. Tidak ada banyak komponen pada mesin dua tak. Itu sebabnya komponen mesin dua tak ini menjadi lebih murah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Video ini dikhususkan untuk memenuhi pelajaran motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Dr. Mareli Telaum Banua STP MSc dan Bapak Sasongko Aji Wibowo STP MT. Pada video ini akan dijelaskan mengenai diri saya, yaitu saya akan memperkenalkan diri saya, terus pengertian dan keunggulan, komponen dan fungsinya, lalu ada tahapan dan penutup. Pada video ini akan dijelaskan mengenai motor bakar 4 tak diesel. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Vivi Vianesa Stumiang dengan NPM 2314071059. Saya dari kelas TB, dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, tahun 2024. Kita akan masuk ke dalam pengertian dan keunggulan dari motor bakar 4 tak diesel. Apa sih motor bakar 4 tak diesel atau mesin diesel 4 tak? Jadi mesin diesel 4 tak atau 4 langkah adalah motor yang menyelesaikan satu siklus dalam 4 langkah toraks atau 2 kali putaran poros engkol yang menggunakan bahan bakar diesel. Nah, di dalam penggunaan bahan bakar ini pasti ada keunggulan dan kelemahannya. Apa sih keunggulan dari mesin diesel ini? Kenapa sih dia memiliki keunggulan? Mari kita lihat bersama-sama. Mesin diesel menjadi pilihan terbaik bagi mobil besar, khususnya kendaraan sektor industri untuk operasional perusahaan karena memiliki kelebihan tersendiri. Nah, kelebihannya itu seperti tenaga yang dihasilkan dia lebih besar, terus efisiensi bahan bakar, dan tingkat ketahanan yang lama. Mesin diesel dapat menghasilkan torsi yang besar pula. Jadi untuk mobil-mobil seperti truk, bis itu bisa menggunakan bahan bakar diesel dan bahkan dia memang menggunakan bahan bakar diesel karena memiliki muatan yang besar dan membutuhkan torsi yang besar, tenaga yang dihasilkan lebih besar, yang seperti itu teman-teman, untuk dapat mengangkut atau mendorong kendaraan itu dan bebannya untuk melaju. Nah, keunggulannya itu tidak hanya itu, tapi di harga dari diesel dibandingkan dengan bensin, harga diesel itu lebih murah dibanding bensin. Dan
eh, ketahanan mesin diesel itu lebih tahan lama dibanding mesin eh, bensin seperti itu teman-teman. Lalu kita akan masuk ke komponen dan fungsinya. Kita akan mencari tahu apa saja komponen dan fungsi-fungsi dari motor bakar diesel 4 tak. Komponennya itu di sini kita bisa lihat bersama-sama teman-teman. Di sini ada injektor, di sini ada saluran udara, ada saluran untuk sisa pembuangan, ada katup output, ada katup input. Lalu di sini ada ruang pembakaran, ada piston, ada stang piston, ada poros engkol, dan di sini adalah ruang untuk tempat oli berada, untuk sebagai tempat pelumas dari benda-benda yang ada di dalam motor bakar di sini. Nah, kita masuk ke dalam fungsi-fungsinya ya teman-teman. Pada fungsi air intake atau saluran masuknya udara itu berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam ruang bakar. Nah, dia itu sudah bergandeng dengan katup input, di mana katup input itu adalah berfungsi untuk membuka atau menutupnya saluran air intake ini, teman-teman. Lalu di saluran exhaust atau saluran pembuangan itu berguna untuk membuang atau menyalurkan sisa pembakaran ke luar. Nah, di sini juga berpasangan dengan katup output, di mana katup ini untuk membuka atau menutupnya saluran atau jalannya eh, saluran exhaust. Nah, di sini ada piston. Piston itu berfungsi untuk menarik udara yang ada di luar untuk masuk ke dalam ruang bakar, mengkompresi udaranya, lalu menyalurkan energi yang dihasilkan dari pembakaran ke stang piston, lalu dia akan membuang sisa hasil pembakaran itu ke luar. Lalu di dalam motor bakar 4 tak diesel ada komponen khusus, yaitu adalah injektor, di mana injektor ini dia menyemprotkan bahan bakar. Jadi yang masuk di awal itu hanya udara murni, di air intake itu hanya udara murni saja, tidak bercampur dengan bahan bakar. Nah, sedangkan di injektor ini dia hanya menyemprotkan bahan bakar saja, seperti itu. Nah, dia menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam ruang bakar. Lalu ruang bakar itu pastinya tempat terjadinya proses pembakaran. Lalu ada stang piston, dia akan menyalurkan energi mekanis ke poros engkol, dan poros engkol akan menyalurkannya lagi ke bagian rantai timingnya gitu, teman-teman. Lalu kita masuk ke dalam tahapan, karena dia 4 tak, maka akan ada 4 tahapan di dalam motor bakar 4 tak diesel ini. Yang pertama itu ada hisap, kompresi, power, dan buang. Pada tahapan hisap, itu kita bisa melihat pada tahapan hisap awalnya piston itu bergerak turun dari posisi atas ke posisi bawah. Dia akan membuka katup masuk atau katup input. Jadi udara dapat dihisap ke dalam silinder atau ruang pembakaran. Nah, bedanya motor bakar 4 tak diesel dan 4 tak bensin itu pada saat proses hisap. Pada saat proses hisap di diesel itu hanya memasukkan udara murni saja, tidak bercampur dengan bahan bakar. Tetapi di dalam 4 tak bensin, dia sudah bercampur dengan uh, bahan bakarnya atau dengan bensinnya. Jadi yang masuk pada tahap pertama itu adalah bahan bakar dan
udara. Nah, sedangkan yang di diesel hanya udara murni saja. Lalu selanjutnya ke tahap kompresi. Karena tadi dihisap dia udah dari atas ke bawah, maka posisi kompresi ini dari bawah akan naik ke atas. Sebaliknya dibanding tahap hisap. Pada saat kompresi ini, kedua katup akan tertutup rapat. Maka tidak ada celah lagi untuk udara yang ada di dalam ruang bakar untuk keluar. Maka dapat terjadinya kompresi atau penekanan. Penekanan yang terjadi atau tekanan yang diberikan yang begitu tinggi kepada udara akan meningkatkan suhu udara. Nah, suhu udara itu akan meningkat secara signifikan. Bahkan dia dapat membuat bahan bakar diesel ini terbakar. Persiapan nih, di sini dijelaskan ya teman-teman, suhu akhir cukup tinggi untuk pembakaran bahan bakar yang akan disuntikan. Nah, disuntikan bahan bakar ini pada proses atau tahapan power atau usaha. Pada tahapan usaha, proses pembakaran bahan bakar diesel disuntikan ke dalam silinder atau ruang pembakaran yang berisi udara panas. Dia disuntikan melalui injektor. Nah, udara panas itu yang tadi dihasilkan karena tekanan yang diberikan kepada udara terlalu tinggi, menyebabkan uh, udara dapat terkompresi dan menyebabkan suhu di udara itu tinggi. Pada saat proses pembakaran, disuntikannya bahan bakar diesel itu langsung ke dalam ruang bakar, maka proses pembakaran otomatis terjadi karena suhu yang sangat tinggi di dalam ruang bakar. Nah, terjadinya pembakaran ini atau ledakan yang terjadi di dalam ruang bakar, dia mendorong piston turun. Dan tadi mulainya dari titik mati atas, dia akan terdorong ke titik mati bawah. Nah, setelah terjadinya proses pembakaran, akan adanya proses buang. Nah, proses buang ini adalah langkah proses dari piston dari titik mati bawah ke titik mati atas, dia mendorong sisa bahan bakar, sisa hasil pembakaran keluar dari silinder. Nah, pada saat proses ini katup buang atau katup output itu akan terbuka dan gas sisa dari pembakaran itu akan keluar dari silinder sepenuhnya. Begitu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Thanks to your attention. Hai semuanya, pembuatan video ini digunakan untuk memenuhi tugas kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Marieli Telaum Banua STP MSc dan Bapak Sasongko Aji Wibowo STP MT. Tak kenal maka tak sayang, maka sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi tentang materi motor bakar ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Vivi Vianesa Situmeang dengan NPM 2314071059. Saya dari kelas TEP B23, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung tahun 2024. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pelumasan dan transmisi yang ada di dalam motor bakar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pelumasan.
Apa sih pelumasan itu? Jadi pelumasan adalah proses pemberian pelumas untuk mengurangi gesekan, keausan, dan panas antara permukaan yang saling bersentuhan dengan komponen mesin atau peralatan mekanik. Nah, ada fungsi-fungsi dari pelumasan ini sendiri. Yang pertama, pastinya dia mengurangi gesekan, memastikan bagian dari motor bakar bergerak dengan lancar, lalu mencegah keausan, yaitu meminimalkan kerusakan pada permukaan komponen atau jika bagian-bagian itu saling bergesekan, maka akan ada yang eh, tergesek atau eh, kerus- kerusakan yang terjadi seperti pengelupasan dari bagian-bagian tertentunya gitu teman-teman. Lalu ada mengontrol panas. Jadi pelumasnya itu akan menyerap dan mendistribusikan panas untuk mencegah overheating. Overheating. Karena gesekan di setiap bendanya itu akan menghasilkan panas. Sama seperti kita kalau kita menggesekkan kedua tangan kita pasti akan terjadi hawa yang panas juga. Itu sebabnya pelumasan ini juga dapat berfungsi sebagai pengontrol panas. Yang keempat ada untuk melindungi dari korosi, membentuk lapisan pelindung agar komponen tidak mudah berkarat. Korosi ini kan disebabkan oleh air dan udara. Nah, jika benda-benda atau bagian-bagian dari motor bakar setelah dilapisi oleh pelumas, maka tidak ada bagian lagi yang dapat dikenai oleh air atau udara oksigen seperti itu teman-teman. Jadi dia sangat efektif untuk melindungi dari korosi karena korosi ini juga dapat merusak bagian-bagian mesin bakar itu sendiri. Lalu menyegel menye- menyegel celah. Dia mencegah masuknya kotoran dan partikel asing ke dalam komponen. Nah, jika ada kotoran atau partikel asing masuk ke dalam komponen, maka eh, gerak dari komponen itu sendiri akan terhambat dan dapat merusak mesin itu sendiri juga. Lalu, kita masuk ke dalam komponen-komponen sistem pelumasan. Yang pertama itu pastinya ada bak oli. Walaupun nggak semua pelumasan itu pakai oli, tapi yang sering kita jumpai di dalam motor bakar, kita menggunakan oli sebagai pelumas dari motor bakar tersebut. Nah, bak oli ini berguna untuk sebagai wadah penampung oli di bagian bawah mesin. Oli dikumpulkan di bagian ini sebelum dia dipompa ke dalam komponen mesin. Nah, yang kedua ada pompa oli. Pompa oli ini sendiri dia berfungsi untuk mengalirkan oli dari bak oli ke seluruh bagian mesin yang memerlukan pelumasan. Bisa berupa pompa roda gigi atau rotor. Nah, yang ketiga ini filter oli atau oil filter. Oli filter. Nah, eh, filter itu berarti saringan untuk memfilter, untuk menyaring kotoran dan partikel sisa pembakaran dari oli agar tidak merusak komponen mesin. Nah, si filter oli ini juga perlu diganti secara berkala agar kerja dari filter olinya ini maksimal dan dapat menyaring kotoran dan partikel itu secara maksimal juga. Karena kalau kotoran atau dan partikel itu masuk ke dalam ruang bakar, masuk ke dalam bagian-bagian mesin, dia dapat merusak sistem kerja mesin itu sendiri. Lalu ada oil
oli cooler. Nah, namanya saja udah cooler, berarti pendingin. Dia berarti berfungsi untuk mendinginkan oli yang bersirkulasi agar tidak terlalu panas, biasanya terdapat pada mesin performa tinggi. Nah, tadi kan si oli ini dia menyerap panas dan mendistribusikan panas itu kan supaya tidak overheating. Itu sebabnya sebenarnya juga dibutuhkan oli cooler ini sendiri ini. Lalu kita masuk ke dalam saluran oli. Saluran oli itu bisa dapat berupa saluran atau pipa internal yang menghubungkan pompa oli dengan bagian-bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Bagian-bagian yang membutuhkan pelumasan saja ya teman-teman, yang disalurkan oleh oli itu sendiri. Tidak semuanya seperti oli itu dilarang untuk masuk ke dalam ruang bakar pada motor bakar 4 tak. Sedangkan pada motor bakar 2 tak, bahan bakarnya itu juga dicampur dengan oli. Jadi saluran oli ini penting untuk memusatkan kemana sih oli ini akan pergi gitu, akan disalurkan. Lalu ada pressure relief valve. Dia mengatur tekanan oli agar tidak terlalu tinggi. Karena jika tekanan terlalu tinggi, kelebihan oli dialirkan kembali ke bak oli. Begitu teman-teman. Jadi bak oli ini dia sebagai penampung gitu juga ya. Lalu ada yang ketujuh itu sensor tekanan oli. Yang pastinya dia akan memantau tekanan oli dan mengirimkan sinyal ke indikator di dashboard. Nah, biasanya di dalam motor bakar itu pasti memiliki sensor tekanan oli supaya memastikan oli itu tetap di dalam tekanan yang stabil, dia tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke alur pelumasan secara umum. Yang pertama itu pompa oli mengambil oli dari bak. Ini bak di bawahnya. Terus oli disalurkan melalui filter oli untuk dibersihkan. Nah, di sini ya teman-teman, pada bagian ini merupakan bak oli. Ini merupakan oil filter atau filter oil atau filter oli. Setelah oli melewati filter, dia akan dialirkan ke saluran internal menuju poros engkol, piston, noken as, dan komponen-komponen lainnya. Jadi dia akan seperti di panah-panah ini ya teman-teman, itu adalah saluran atau dia akan pergi kemana saja oli itu berada gitu teman-teman. Nah, di dalam oli ini dia akan melumasi seluruh komponen dan dia bakal kembali lagi ke bak oli untuk bersirkulasi ulang. Setelah dia di bak baru dipompa ke filter oli, setelah disaring dia akan disalurkan kepada bagian-bagian yang membutuhkan pelumasan, lalu dia akan kembali lagi, lalu dia akan difilter lagi, disalurkan lagi, dan sistem itu akan terus berulang dan berulang. Lalu kita akan masuk ke dalam bagian transmisi. Transmisi adalah sebuah komponen sistem pemindahan daya dari mesin ke poros yang bisa mengatur putaran dan tenaga sesuai dengan keadaan jalan dan beban. Apa sih fungsi-fungsi dari transmisi? Dia menyesuaikan tenaga dan kecepatan, memastikan mesin bekerja pada putaran yang efisien, meskipun kendaraan bergerak pada berbagai kecepatan. Yang kedua,
Fungsi transmisi yaitu memperbesar momen torsi, memberikan torsi yang besar saat kendaraan mulai bergerak atau di jalan menanjak. Lalu yang ketiga, mendukung efisiensi bahan bakar, membantu mesin bekerja pada rentang putaran optimal untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang keempat, membalik arah gerak atau gigi mundur, mengubah arah putaran roda untuk bergerak mundur. Kalau untuk yang keempat ini, dia hanya ada di mobil, untuk di motor itu sendiri jarang digunakan. Lalu, eh, yang kelima, dia memutus tenaga sementara, memungkinkan perpindahan gigi dan kendaraan berhenti tanpa mematikan mesin. Lalu yang selanjutnya ada jenis transmisi. Ada 3 jenis, yaitu jenis transmisi manual, transmisi otomatis, dan transmisi semi-otomatis. Biasanya manual ini mengoperasikan itu menggunakan kopling atau memindahkan gigi secara manual. Nah, di transmisi otomatis itu dia perpindahan giginya itu diatur otomatis oleh sistem berdasarkan kecepatan dan beban mesin. Jadi tidak memerlukan pedal kopling lagi gitu teman-teman. Atau biasa kita bilangnya matic. Lalu ada yang ketiga ini semi otomatis, dia itu kombinasi antara manual dan otomatis. Dia pengemudi bisa memilih gigi tanpa pedal kopling kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kita hanya menjelaskan dua saja, yang manual dan otomatis atau matic. Di komponen transmisi manual itu ada poros input, poros output, gigi transmisi atau gear set, lalu synchronizer, lalu ada coupling, ada shift fork, ada tuver dan selection shaft. Yang pertama itu dia poros input dia akan menerima tenaga dari mesin. Yang kedua itu ada poros output itu yang mentransmisikan tenaga ke roda. Pada gigi transmisi itu berfungsi untuk merubah rasio atau rasio kecepatan dan torsi. Yang keempat itu yang synchronizer, dia itu berfungsi untuk memungkinkan perpindahan gigi dengan halus tanpa benturan gigi. Kan biasa terkadang kita saat perpindahan gigi agak macet-macet atau suara kendaraan itu kayak ngegas gitu. Lalu yang kelima itu kopling, dia berfungsi untuk memutuskan dan menyambung tenaga dari mesin ke transmisi. Lalu di keenam ini yang shift fork, itu berfungsi untuk menggerakkan gigi transmisi sesuai pilihan pengemudi. Di ketujuh ini tuver dan selector shaft itu berfungsi untuk memindahkan posisi gigi melalui tuas transmisi. Nah, pada komponen transmisi otomatis, dia berfungsi sebagai ada ada 5 komponen. Yang pertama itu torsi converter, dia berfungsi untuk mengganti kopling dan memungkinkan mengirim tenaga tanpa memutus total. Lalu yang kedua itu ada planetary gear set. Dia menyediakan rasio gigi otomatis dengan komponen seperti sun gear, planet gear, dan ring gear. Lalu yang ketiga ada valve body, dia berfungsi untuk mengatur aliran oli untuk perpindahan gigi otomatis. Yang keempat, field coupling membantu mentransfer tenaga dan mengurangi gesekan. Lalu yang kelima ada kontrol modul. Dia mengatur perpindahan gigi berdasarkan data kecepatan dan beban, begitu teman-teman. Lalu di sini kita menjelaskan mengenai cara kerja dari transmisi manual. Yang pertama itu saat pedal kopling ditekan, tenaga dari mesin diputus. Pengemudi memilih gigi menggunakan tuas persneling. Lalu yang ketiga itu setelah kopling dilepas, tenaga disalurkan ke roda sesuai rasio gigi yang telah dipilih. Lalu semakin tinggi gigi, semakin cepat kendaraan melaju. Tetapi semakin
tetapi dengan torsi yang lebih rendah, begitu teman-teman. Di cara kerja transmisi otomatis, yaitu yang pertama, kita menyalakan, ketika mesin menyala, torsi converter menghubungkan mesin dan transmisi. Nah, di planetary gear, set mengatur rasio gigi secara otomatis sesuai kecepatan dan beban mesin. Lalu di valve body mengatur aliran fluida untuk perpindahan gigi. Lalu pengemudi hanya perlu mengatur tuas ke posisi drive dan transmisi otomatis menyesuaikan dengan rasionya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Hai semua, saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telong Banua, STP MSc, dan Bapak Sasongko Aji Wibowo, STP MT. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Vivi Vianesa Stumiang dengan NPM 23140710059. Saya dari kelas TB Angkatan 23, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, tahun 2024. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem penyaluran bahan bakar pada mesin bensin dan mesin diesel. Alat yang dapat digunakan untuk menyalurkan bahan bakar yaitu adalah injektor bensin, injektor diesel, dan karburator bensin. Nah, cara kerja sistem penyaluran bahan bakar bensin, gimana sih? Yang pertama itu cara kerja sistem penyaluran bahan bakar bensin menggunakan EFI. Pada sistem injeksi, bahan bakar electronic fuel injection atau EFI, bahan bakar dan udara dicampur secara presisi oleh injektor dengan kontrol dari ECU. Tahapan kerja sistem EFI. Kita akan membahasnya ada 8 tahapan. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan. Yang pertama itu pompa bahan bakar akan mengalirkan bensin dari tangki menuju fuel rail atau injektor dengan tekanan tertentu. Jadi bahan bakar dari tangki itu dipompa atau dialirkan ke injektor. Lalu filter bahan bakar itu akan menyaring kotoran atau partikel agar tidak masuk ke injektor. Jadi dia akan sebelum dia masuk ke dalam injektor, dia akan melewati filter agar tidak adanya partikel lain atau kotoran lain yang masuk ke dalam injektor. Karena nanti memperhambat atau menyulitkan kerja injektor. Dan partikel atau kotoran juga tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruang bakar, karena hal itu akan dapat menyebabkan kerusakan dan dapat menyebabkan ketidaksempurnaannya proses pembakaran. Lalu setelah itu masuk ke dalam ECU atau Electronic Control Unit, Jadi ECU ini berfungsi untuk menerima data dari berbagai sensor, misalnya sensor oksigen, throttle position sensor, dan sensor suhu mesin. Selanjutnya itu data yang dihasilkan itu berdasarkan data yang dihasilkan, ECU itu menentukan jumlah bahan bakar dan waktu penyemprotan injektor. Jadi injektor ini juga atau ICU ini juga bisa men-timing kapan injektor itu untuk menyemprotkan ke dalam ruang bakar. Karena
Jika di dalam mesin bakar 4 tak, itu baru terjadi proses penyemprotan itu saat tahapan hisap atau masuknya udara ke dalam ruang bakar. Nah, injektor menyemprotkan bensin dalam bentuk kabut halus ke dalam intake manifold atau langsung ke ruang bakar. Nah, injektor ini dia merubah bentuk dari si bensin ini yang awalnya cair menjadi kabut halus. Nah, kabut halus ini eh, mempermudah proses untuk pengkompresi bahan bakar dan udara tersebut seperti itu. Nah, udara yang masuk melalui throttle body dan masuk dengan bensin sebelum masuk ke ruang bakar. Nah, busi menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan bensin. Nah, busi ini jadi injektor di sini dia tidak menghasilkan api, tapi menghasilkan percikan apinya itu merupakan businya dia untuk pembakaran untuk membakar campuran udara dan bensin yang ada di ruang bakar. Nah, ECU ini tetap memantau pembakaran dan melakukan penyesuaian agar real time untuk efisiensi bahan bakar dan emisi itu tetap optimal gitu teman-teman. Jadi kapan bahan bakar itu harus disemprotkan ke dalam ruang bakar, kapan berapa banyak oksigen yang berada di ruang bakar, berapa banyak zat-zat lain ataupun sensor-sensor yang lain itu akan mendeteksi seluruh yang terjadi di dalam ruang bakar. Nah, di dalam bahan sistem penyaluran bahan bakar bensin ini tidak hanya menggunakan injektor, tapi juga bisa menggunakan karburator, di mana karburator itu menyemprotkan bahan bakar dan udara yang telah dikabutkan ke dalam ruang bakar gitu, teman-teman. Lalu ada cara kerja sistem penyaluran bahan bakar diesel. Cara kerja sistem penyaluran bahan bakar diesel itu common rail injection. Mesin diesel mengandalkan kompresi udara untuk menyalakan bahan bakar. Injektor menyemprot solar langsung ke ruang bakar pada tekanan tinggi untuk menghasilkan pembakaran. Tahapan kerja sistem common rail diesel yang pertama, pompa bahan bakar menarik solar dari tangki dan menekannya dengan sangat tinggi menuju common rail. Biasanya mencapai 1000 sampai 2000 bar atau 1000 atau sampai 2000 bar. Lalu yang kedua, filter bahan bakar akan menyaring solar atau agar partikel dan air tidak masuk ke dalam injektor. Sama halnya di injektor di bahan bakar bensin tetap ada namanya filter bahan bakar, itu penting untuk menyaring bahan bakar agar tidak tercampur dengan partikel lain seperti debu, kotoran, batu, apalagi air gitu teman-teman. Terus ada common rail yang berfungsi sebagai pipa distribusi yang menyimpan solar dan menjaga tekanan tetap stabil sebelum disemprotkan. Lalu ada ECU menerima informasi dari sensor seperti sensor tekanan, sensor Craigslist, dan sensor suhu untuk menentukan waktu dan volume injeksi. Nah, sama seperti hal yang tadi juga, ECU juga dia tetap berfungsi untuk menerima informasi dari sensor dan mengontrol injektor gitu teman-teman. Yang kelima, ECU mengontrol injektor seperti yang saya jelaskan tadi secara presisi agar menyemprotkan solar pada tepat waktu di siklus kompresi mesin. Lalu yang keenam itu ada injektor.
atau ya bahan ininya kunci utamanya. Injektor itu menyemprotkan solar langsung ke ruang bakar dengan tekanan tinggi. Dia membentuk kabut halus agar pembakaran terjadi dengan sempurna. Saat piston mencapai titik mati atas atau TMA dan suhu kompresi tinggi, solar otomatis terbakar tanpa perlu dipercikan api dari busi. Nah, ini teman-teman bedanya bahan bakar diesel dan bahan bakar mesin diesel dan mesin bensin. Di mesin bensin kita memerlukan adanya busi, sedangkan di mesin bensin kita memerlukan adanya busi, tetapi di mesin diesel kita tidak memerlukan busi karena suhu kompresi tinggi pada udara dapat memacu pembakaran bahan bakar diesel itu sendiri. Terus ada ICU, itu tetap harus menyesuaikan injeksi bahan bakar agar mesin berjalan dengan efisien dan emisinya tetap terkontrol. Begitu teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi sama aku. Video ini dikhususkan untuk pemenuhan tugas motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Mariali Telong Banua, STP MSc, dan Bapak Sasongko Aji Wibowo, STP MT. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Vivi Vianessa Stumeang dengan NPM 234107059. Saya dari kelas TEB B angkatan 23 dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelistrikan. Nah, kelistrikan itu apa sih? Jadi sistem kelistrikan yang kita bahas ini di dalam motor bakar ya teman-teman. Eh, jadi sistem kelistrikan pada motor bakar sangat penting untuk memastikan mesin dapat berfungsi dengan baik. Selain berperan dalam proses start, sistem ini juga mendukung fungsi pencahayaan, pengapian, pengisian daya, dan pengendalian elektronik kendaraan. Berikut penjelasan tentang komponen, fungsi, dan alur kerja sistem kelistrikan pada motor bakar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi sistem kelistrikan, yaitu yang pertama satu, sistem starter. Dia untuk menghidupkan mesin dengan bantuan motor starter. Jadi kalau kita menggunakan starter, itu kita menggunakan daya atau listrik yang ada di dalam aki, begitu teman-teman. Lalu yang kedua itu sistem pengapian. Menghasilkan percikan api di busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar, itu kita membutuhkan tegangan listrik yang besar untuk agar bisa busi mengeluarkan percikan api. Lalu yang ketiga, sistem pengisian. Mengisi ulang baterai dan menyuplai daya ke komponen elektronik saat mesin berjalan. Lalu yang keempat, ada sistem pencahayaan dan indikator. Dia memberikan penerangan dan informasi kepada pengemudi. Lalu yang kelima ada sistem kontrol elektronik. Dia memantau dan mengatur berbagai fungsi mesin melalui ECU atau Electronic Control Unit. Baru di dalam kelistrikan ini ada beberapa komponen yang yaitu yang pertama itu ada baterai atau aki. Dia itu sebagai sumber listrik utama untuk sistem starter dan komponen elektronik. Aki itu menyimpan daya dalam bentuk arus searah atau DC dan menyediakan energi saat mesin mati. Lalu yang kedua, alternator berfungsi untuk menghasilkan listrik saat mesin berjalan dan mengisi ulang baterai. Alternator menghasilkan arus bolak-balik AC yang kemudian diubah menjadi arus searah DC melalui receiver.
Nah, yang ketiga itu ada motor starter, mengubah energi listrik dari aki menjadi energi mekanik untuk memutar mesin saat proses start. Yang keempat ada kunci kontak. Dia berfungsi untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik ke dalam sistem starter dan komponen lainnya. Memiliki beberapa posisi, yaitu off, ACC atau aksesoris, on, dan start. Seperti itu, teman-teman. Lalu ada yang kelima itu busi, berfungsi untuk menghasilkan percikan api untuk pembakaran, campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Terhubung dengan koil pengapian untuk meningkatkan tegangan listrik. Nah, koil pengapian sendiri itu berfungsi untuk meningkatkan tegangan dari baterai menjadi ribuan volt agar busi dapat memercikan api. Yang ketujuh itu ada ECU, yaitu Electronic Control Unit. Dia berfungsi untuk mengontrol fungsi pengapian, injeksi bahan bakar, dan berbagai sensor untuk kinerja mesin optimal. Yang kedelapan itu ada regulator, dia berfungsi untuk menjaga tegangan dari alternator tetap stabil. Dan dia mengubah arus AC menjadi DC untuk baterai dan komponen lainnya. Lalu yang kesembilan ada sensor mesin. Dia berfungsi untuk sensor oksigen. Kalau sensor oksigen pastinya berfungsi untuk mengukur kandungan oksigen di gas buang untuk mengatur pembakaran. Nah, sensor suhu mesin ya pastinya untuk memantau suhu mesin untuk mencegah overheating. Begitu, teman-teman. Lalu kita masuk ke sistem kelistrikan berdasarkan fungsi. Berdasarkan sistem starter, saat kunci kontak diputar ke posisi start, arus dari aki mengalir ke motor starter. Motor starter memutar poros engkol mesin hingga mesin menyala. Yang kedua ada sistem pengapian. ECU menentukan waktu pengapian optimal berdasarkan data dari sensor. Terus koil pengapian meningkatkan tegangan, lalu busi menghasilkan percikan api untuk pembakaran campuran bahan bakar. Baru ada yang berdasarkan sistem pengisiannya, yaitu alternator menghasilkan listrik saat mesin berputar, baru regulator dia merubah tegangannya dari AC ke DC, lalu dia mengisi aki atau baterai, dan menyuplai listrik ke komponen lain seperti lampu dan lain-lainnya. Lalu ada sistem pencahayaan dan aksesoris, ya pastinya itu ada lampu depan, lampu rem, lampu sel, indikator, dashboard, diaktifkan melalui kunci kontak komponen aksesoris seperti klakson, dan sistem audio juga ditenagai oleh sistem kelistrikan. Gimana sih alur kerja sistem kelistrikan pada motor bakar? Yang pertama itu saat kunci kontak dihidupkan, baterai menyuplai listrik ke ECU dan sistem starter. ECU mulai mengaktifkan sensor dan memantau kondisi mesin. Lalu motor starter memutar mesin hingga mesin menyala. Setelah mesin hidup, alternator menghasilkan listrik untuk mengisi baterai dan menyuplai daya. Sistem pengapian bekerja secara berkelanjutan agar mesin tetap beroperasi dengan efisien. Saat mesin berjalan, sensor dan ECU memastikan semua parameter tetap dalam kondisi optimal untuk menjaga keseimbangan dan keefektifan dari berjalannya sistem kelistrikan ini. Begitu, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Masih di dalam video yang sama, tetapi saat ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendinginan pada motor bakar. Nah, sistem pendingin pada motor bakar berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap
dalam rentang optimal. Tanpa pendingin yang baik, mesin bisa mengalami overheating atau panas berlebih yang dapat menyebabkan komponen rusak atau performa menurun. Di sisi lain, jika mesin terlalu dingin, efisiensi bahan bakar dan pembakaran juga bisa terganggu. Nah, jenis-jenis sistem pendingin itu ada dua, yaitu pendinginan cairan dan udara. Biasanya kalau cairan itu kita menggunakan radiator. Nah, sedangkan yang udara itu mengandalkan aliran udara di sekitar mesin untuk membuang panas. Lalu kita masuk ke komponen pendinginan cair. Nah, di dalam komponen pendingin cair itu ada radiator yang pastinya dia berfungsi untuk melepaskan panas dari coolant ke udara melalui kisi-kisi pendingin. Biasanya dilengkapi kipas radiator untuk membantu proses pendinginannya. Yang kedua itu ada pompa air atau water pump. Dia mengalirkan coolant dari mesin menuju radiator dan kembali lagi, bisa menggunakan pompa mekanis atau elektrik. Lalu yang ketiga ada thermostat. Termo- Thermostat, dia berfungsi untuk mengatur aliran coolant berdasarkan suhu mesin. Jika suhu rendah, termostat tetap tertutup agar mesin cepat mencapai suhu kerja yang ideal. Tapi juga kalau suhu rendah, suhu yang tinggi, maka termostat akan terbuka dan radiator akan mengalir. Begitu. Baru ada coolant atau radiator fluid cairan khusus yang memiliki titik didih tinggi dan mengandung anti korosi. Dia berfungsi menyerap panas dan mencegah pembekuan di suhu rendah. Kenapa sih kita tidak menggunakan air saja pada pendinginan ini? Karena yang pertama titik didih air biasa dan air radiator ini berbeda. Titik didih air radiator itu lebih tinggi dibanding air biasa dan air dia dapat mengkorosi besi. Nah, di mana bahan-bahan dari motor bakar itu kebanyakan dari besi gitu ya teman-teman. Lalu yang kelima itu ada reservoir coolant, yaitu berfungsi untuk menampung cairan berlebih dari radiator saat suhu tinggi dan mengembalikannya saat suhu rendah. Baru yang keenam itu ada selang pendingin atau hoses. Dia mengalirkan coolant dari mesin ke radiator dan sebaliknya. Lalu ada yang ketujuh, kipas radiator. Dia membantu proses pelepasan panas, terutama saat kendaraan dalam kondisi diam atau berjalan lambat. Baru yang kedelapan ada temperatur sensor. Dia mengukur suhu mesin dan mengirimkan data ke ECU atau indikator suhu di dashboard. Begitu teman-teman. Baru ada komponen pendingin udara. Itu pertama itu ada sirip pendingin atau cooling fins. Dia berfungsi untuk memperluas area permukaan mesin agar lebih banyak panas yang bisa dibuang ke udara, terletak di sekitar blok mesin atau kepala silinder. Yang kedua itu ada kipas pendingin. Pada beberapa mesin, kita mempercepat aliran udara saat kendaraan berhenti atau bergerak lambat. Begitu teman-teman. Baru kita akan masuk ke dalam cara kerja sistem pendinginan cair. Nah, cara kerjanya gimana sih? Yang pertama itu saat mesin dinyalakan, termostat masih tertutup, sehingga coolant tidak mengalir ke radiator. Nah, ketika suhu mesin meningkat, termostat akan terbuka dan coolant mengalir melalui mesin untuk menyerap panas. Coolant yang panas dibawa menuju ke radiator, di mana panas dilepaskan ke udara dengan bantuan kipas radiator. Setelah suhu turun, coolant kembali mengalir ke mesin dengan siklus ini akan terus berulang. Begitu ya teman-teman. Lalu pada saat sistem atau cara kerja sistem pendingin udara itu lebih singkat, yaitu pertama itu ketika mesin bekerja, panas diserap oleh blok mesin dan kepala silinder. Udara yang bergerak saat kendaraan melaju atau kipas yang berputar akan melewati sirip pendingin dan membuang panas itu ke udara. Lalu yang ketiga, sistem ini lebih sederhana tetapi kurang efisien dibanding pendingin cairan. Karena pendingin udara itu tidak terlalu optimal dibanding
dia tidak terlalu optimal dalam penyerapan panas dibanding si radiator itu. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.